Baik, kalau semuanya, kali ini saya akan membuat prosedur bagaimana untuk mengonfigurasi IP address di Debian 12 virtual dan nantinya akan dihubungkan ke komputer host lewat adapter host only. Jadi nanti mesin virtual Debian ini harapannya dapat melakukan ping ke komputer asli dan komputer asli pun dapat melakukan ping ke Debian virtual melalui adapter host only. Yang pertama, jika pengguna sudah masuk ke akun root terlebih dahulu, ini saya lewat ke akun biasa dulu atau pengguna biasa, usernya Debian, passwordnya 123. Nah, lalu jika sudah masuk ke user biasa yang ditandai dengan dolar ini, tanda dolar, maka tinggal menggunakan perintah spasi strip untuk masuk ke akun super user atau root. Sandinya 123 untuk mesin saya. Nah, setelah masuk ke super user yang ditandai dengan tanda pagar di sini, tinggal ketikkan perintah nano spasi slash etc slash network slash interface. Ini perintah untuk masuk ke konfigurasi IP address. Nah, seperti ini untuk defaultnya, bawaannya. Untuk yang bagian autolo dan bagian paling bawah ini kita tidak perlu memfokuskan di situ, karena untuk bagian atas ini untuk loopback addressnya atau jaringan localhost, dan yang paling bawah untuk IP versi 6. Sementara kita nggak pakai untuk IP versi 6, jadi kita fokus di tengah ini, the primary network interface-nya. Nah, yang pertama kita pahami untuk ENP0S3 ini nama dari interface pada mesin Debian virtual kita. Jadi nama mesin interface jaringan pada mesin Debian virtual kita. Ini harus benar-benar diketahui, harus benar-benar jangan sampai salah ketik. Dan kita tidak perlu ubah karena defaultnya pasti sudah betul ya. Nah, berikutnya karena kita ingin konfigurasi IP address secara statis, jadi untuk di HCP ini kita ubah jadi static. Nah, setelah itu kita enter lalu tab biar lebih rapi sedikit. Pertama address masukkan. Untuk alamat IP-nya di ketentuan kasih aja 192.168.100.254. Untuk berikutnya untuk netmask atau subnet mask 255.255.255.0 karena ini kelas C atau prefix 24. Lalu networknya, kalau network ini sebenarnya tidak wajib, hanya saja kita agar lebih memahami struktur dari IP address, kita gunakan network address, yang dimana untuk network address adalah tiap host ID-nya itu dienolkan. Nah, host ID itu di kelas C pada subnet paling belakang atau subnet terakhir, jadi setelah 100.0. Berikutnya gateway, meskipun kita belum menggunakan gateway ini, karena gateway digunakan nantinya ketika kita akan melakukan routing dan menghubungkan jaringan yang berbeda. Meskipun demikian, tetap kita akan gunakan di sini agar tetap melengkapi struktur IP address yang lebih lengkap ya. Jadi untuk gateway sementara kita gunakan IP address dia sendiri 192.168.100.254. Sudah seperti ini, tinggal kita keluar dari konfigurasi dengan menekan Ctrl plus X lalu Y dan enter. Nah, jika sudah berhasil keluar dari konfigurasi, tinggal kita restart konfigurasi jaringannya dengan perintah berikut /etc /init.d /networking restart. Nah, berhasil di restart. Lalu bagaimana kita menampilkan hasil IP address yang telah dikonfigurasi? Cukup menggunakan perintah IP spasi A. Nah, nanti akan muncul di bagian nomor 2 ENP0S3, di bawahnya ada inet. Nah, di situ inet di sini maksudnya IP address yang telah kita konfigurasi, yaitu 192.168.100.254/24, karena tadi network address-nya dia 0 sendiri paling belakang dan kita menggunakan kelas C pada IP address. Harapannya untuk pengenalan IP address semuanya sudah paham ya. Jadi ketika kita mengkonfigurasi IP address tidak ada hal yang mungkin menjadi pertanyaan berlebih ya. Karena di sini kita fokusnya hanya untuk mengkonfigurasi IP address pada Debian server virtual. Nah, setelah itu kita akan hubungkan ya mesin virtual ini dengan komputer asli, yang dimana komputer asli atau host saya menggunakan Windows 10 melalui adapter host only. Nah, untuk atur adapter host only bisa masuk ke mesin di atas, lalu ke settings. Setelah itu pilih network atau jaringan, dan attach to-nya pindahkan ke host only adapter.
Tujuannya agar nanti dapat terhubung ke adapter host only yang ada di komputer host punya kita. Atau misalkan di sini karena saya menggunakan Windows, nanti dapat terhubung ke host only adapter di Windows yang ada di komputer saya. Name di sini biasanya kalau misalkan punya lebih dari satu atau lebih dari dua host only adapter pasti punya name yang berbeda-beda. Karena saya hanya memiliki satu saja di sini, jadi aman ya. Jadi tidak perlu memilih name yang lain. Jika sudah, boleh klik OK. Lalu kita pindah ke network connection yang ada di komputer host atau di Windows. Bisa lewat sini, bisa lewat pencarian. Yang lebih cepat boleh lewat pencarian. Di sini ketik network connection. Network connection. Nah, di sini ada VirtualBox host only. Agar lebih enak tampilannya, boleh view ke detail ya. View ke detail agar seperti ini kelihatan semuanya. Dari mulai nama adapter, terus status, serta device name-nya. Nah, untuk nama adapternya memang bukan host only di sini, tapi kita bisa lihat di device name-nya ada VirtualBox host only Ethernet adapter. Nah, ini merupakan adapter host only yang dibuatkan dari VirtualBox lalu muncul di adapter di komputer host yang kita miliki. Nah, nanti juga kita bisa menambahkan lebih dari satu adapter VirtualBox host only ini, karena siapa tahu nanti kita akan menggunakan banyak mesin sekaligus dan kita membutuhkan host only yang berbeda-beda seperti itu. Nah, karena kita hanya punya satu di sini, jadi kita langsung aja untuk konfigurasi IP address-nya. Di sini tinggal klik kanan, properties, pilih yang IPv4, lalu properties lagi, dan di ketentuan, karena tadi di Debian servernya menggunakan IP address 192.168.100.254, jadi kita harus menggunakan IP address yang satu kelas, yang satu jaringan ya, satu jaringan dengan IP di Debian servernya. Misalkan menggunakan 192.168.100.253 dengan subnet masnya 255.255.255.0, gateway-nya boleh kita gunakan IP address dari Debian servernya. Meskipun kita belum terlalu membutuhkan gateway ini, tapi setidaknya sudah ada gambaran. Jika sudah, boleh klik OK, lalu close, dan kita uji coba ping. Mulai dari CMD dulu boleh. Kita bisa buka CMD di sini. Lalu ping ke IP address Debian servernya 192.168.100.254. Nah, pastikan hasilnya itu reply atau mendapat jawaban dari si Debian server. Dari komputer host ke Debian server sudah aman, dan sekarang tinggal dari Debian server ke komputer host. Ping 192.168.100.253. Nah, seperti ini juga sama. 64 byte from, dia dapat jawaban juga dari komputer host. Jadi dari Debian server juga telah berhasil menghubungi komputer host, gitu ya. Nah, hasilnya seperti tadi. Di CMD berhasil ping, dan di Debian server juga berhasil ping. Begini hasil akhir yang kita harapkan. Terima kasih untuk video kali ini, cukup sekian ya. Silakan jika ada yang kurang jelas boleh komentar di video ini ya. Sampai jumpa.